harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku,
menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari cepat kita sama-sama menyembah Tuhan kita. Katakan kemenangan, kemenangan ada bersama dengan kita. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku. Hanya Engkau Tuhan segalanya dalam hidup kami. Kaulah segalanya. Kau segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar. Ini hatiku untuk menyembah-Mu. Ini hidupku untuk memuji-Mu. Ini hatiku untuk menyembah-Mu. Ini hidupku untuk memuji-Mu. Sampai akhir hidupku, sampai akhir nafasku, sampai akhir segalanya, ku tetap menyembah, menyembah.
Selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini Bapak Ibu dengan kita semua mengikuti ibadah online dari MDC Surabaya. Dan tidak kebetulan juga saya ingin menyapa setiap kita selamat hari Natal. Kalau Bapak Ibu ikut ibadah ini beserta dengan keluarga, coba Bapak Ibu beri salam kanan dan kiri kepada keluarga kita. Merry Christmas, Merry Christmas. Biarkan suasana Natal, damai sejahtera Natal memenuhi hati kita. Mengikuti ibadah saat ini Bapak Ibu hari dengan sukacita, karena sukacita sebagai keputusan. Hari ini, hari jadikan Tuhan dan kita mau bersukacita. Bapak Ibu bisa chat, menyapa satu dengan yang lain dengan chat di YouTube. Di situ Bapak Ibu bisa menuliskan, menyapa banyak orang mengikuti ibadah ini. Izinkan setiap kita diberkati melalui ibadah yang kita jalani hari ini. Saya akan ajak dan berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita bisa berdiri dimanapun kita ada. Marilah kita coba kita memfokuskan diri kita. Mengikuti ibadah dengan kesungguhan hati. Tuhan yang baik, terima kasih. Kami terus melihat penyertaan demi penyertaan-Mu. Walaupun kami ada dalam lembah kelam, tapi kami tahu kami tidak takut bahaya. Sebab Engkau menyertai kami. Immanuel, Allah beserta dengan kami. Kiranya Tuhan sukacita Natal, damai Natal, itu memenuhi hati setiap kami. Mungkin ada yang sedang sendirian di kos, tempat kontrakan, atau di rumah. Tidak ada sanak famili. Mengikuti ibadah ini, tak pernah seorang pun sendirian dan ditinggalkan Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di kamar kami, di ruang tamu kami, dimanapun kami ada saat ini. Engkau hadir secara nyata dan dapat dialami setiap kami. Terima kasih Bapak, kami memutuskan hari ini beribadah dengan sukacita. Karena kami percaya Allah kami luar biasa, besar dan hidup. Kami memutuskan untuk memuji Tuhan dan bersukacita dan bersorak-sorai. Dan kami percaya ada kuasa dan pujian dan penyembahan. Bahkan yang sakit pun bisa mengalami lawatan Tuhan. Dan kesembuhan bisa terjadi. Terpuji nama Tuhan, kami mulai ibadah saat ini di dalam satu nama Tuhan kami yang luar biasa. Di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Amin. Kami datang Tuhan, naikkan korban syukur kami bagi Engkau Tuhan. Naikkan mezbah persembahan kami Tuhan. Puji dan sembah kami hanya bagi Engkau Tuhan. Allah yang maha tinggi, Tuhan yang maha hadir dalam hidup kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Saat kami lelah, saat kami lemah, Engkau yang menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, naikkan korban syukur kita pagi hari ini bagi Tuhan. To God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place, Jesus the Son. There's no other, heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Kami sembah Engkau Tuhan. Glory to God. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. Say, I worship you. I worship you. Honor you. You're lifted up in this place. Oh, Jesus the Son. There's no other,
with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Nyanyikan besar Kau Tuhan, besar Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan, semua akan melihat besar Kau Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Engkau layak terima pujian. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Kau layak terima pujian. Oh, hatiku bernyanyi, Kau besar. Besar Kau Tuhan, oh, besar Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan, semua akan melihat besar Kau Tuhan. Nyanyikan besar Kau Tuhan, oh besar Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan. Semua akan melihat besar Kau Tuhan. Oh, semua akan melihat besar Kau Tuhan. Haleluya, semua akan melihat besar Kau Tuhan. Semua akan melihat Engkau Tuhan yang besar, dan Engkau menyatakan hal itu. Engkau Tuhan yang sungguh besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau Allah yang besar, dimanapun kami berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin, amin, haleluya. Siapkan hati kita untuk sama-sama kita menyembah dan memuji Tuhan, haleluya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, bersyukur untuk rahmat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bawa pujian kami bagi Engkau Tuhan. Nyanyikan bersama-sama, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta
bersama-sama. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari bersama-sama. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, mulia namamu Tuhan. Katakan bersama. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukur punya Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar bagi kami. Bersyukur kami punya Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Bersyukur di dalam keadaan apapun juga, Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang sempurna. Thank you Lord Jesus. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu.
mandikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Ku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kami milik-Mu Tuhan. I am yours. I am yours. Now forever. In your grace I surrender. You are mine. Now forever. I'm alive in your wonder. I am yours. I am yours. Now forever. In your grace I surrender. You are mine. Now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Oh, ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Ku milik-Mu. Ku milik-Mu, Yesus. Kami takkan gentar, kami takkan khawatir. Engkau bersama kami. Di penghujung tahun ini Tuhan, kami melihat kesetiaan Tuhan. Kami melihat semua yang terbaik yang Engkau berikan dalam hidup kami. Untuk itu kami mengucap syukur.
Dan di penghujung tahun ini juga Tuhan, kami mau melihat ke depan, memandang kepada Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami sangat yakin bahwa masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Thank you Jesus, untuk semua yang sudah Engkau lakukan dalam tahun ini. Kami mengucap syukur. Apapun itu Tuhan, kami tetap mengucap syukur. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu penuh dengan damai sejahtera bagi orang-orang yang mengasihi Engkau dengan segenap hati. Terima kasih Yesus. Kami tetap akan menyembah Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya undang saudara-saudara semua, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah hadir di tempat ini, dan biarlah Tuhan hari ini nyatakan kehendak-Mu, berikanlah kepada kami damai sejahtera dan sukacita-Mu. Biarlah damai sejahtera Natal itu ada tinggal dalam hati kami, mengusir semua kegalauan, ketakutan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu, sehingga firman Tuhan bisa disampaikan dengan baik, dan minta pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya tidak lupa menyampaikan selamat Natal kepada setiap saudara-saudara sekalian. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua. Dan juga biarlah damai sejahtera ini akan membawa kita untuk menyongsong tahun 2021 yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudara sekalian. Mari saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara merenungkan kisah Natal. Bagaimana hari itu Yusuf menghadapi rencana Allah yang luar biasa ini. Ya, hari itu Yusuf sedang dalam keadaan galau. Yusuf dalam keadaan takut. Tetapi Tuhan Yesus itu Tuhan Allah yang luar biasa, yang akan memakai setiap kita. Khususnya hari itu Yusuf dipakai Tuhan. Disiapkan Tuhan, disingkirkannya rasa takutnya, supaya rencana Allah itu bisa digenapkan di dalam dirinya. Saya ajak saudara-saudara sekalian membaca dalam Injil Matius pasal 1, ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Demikian bunyinya, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita tidak luput dari perasaan, baik itu senang, susah, takut, khawatir,
Tetapi dalam kehidupan manusia yang percaya kepada Tuhan, kita harus memilah antara perasaan-perasaan yang positif dan perasaan-perasaan yang negatif. Perasaan-perasaan yang positif selalu akan membawa orang dekat kepadanya, tetapi perasaan-perasaan negatif akan menolak orang untuk dekat kepadanya. Di samping itu, saudara-saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana rasa takut dalam kehidupan Yusuf yang sesungguhnya bukan menjadi satu berkat tetapi menjadi penghalang dalam rencana Allah. Oleh sebab itu firman Tuhan pagi ini, hari ini, mari kita merenungkan, dan seperti firman Tuhan seringkali disampaikan, Tuhan Yesus menegur murid-muridnya juga hari itu. Jangan takut, saudara, jangan takut ini perlu ada di dalam kehidupan kita. Menyingkirkan rasa takut. Mengapa rasa takut menjadi masalah? Saudara-saudara, rasa takut adalah musuh. Salah satu musuh tertua di dalam kehidupan manusia. Setelah waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, satu saja yang membuat dia takut, yaitu dosanya yang sehingga dia takut menghadap Allah, lalu dia bersembunyi di dalam semak-semak. Dan ketakutan-ketakutan yang serupa, saudara-saudara, seringkali kita tidak menyadarinya. Ketakutan-ketakutan itu membawa manusia untuk menimbulkan banyak masalah, penyakit, menumpulkan kreativitas, menghalangi kasih untuk bisa diterima, menghancurkan kehidupan rumah tangga, menghabiskan energi, dan seringkali rasa takut itu juga membawa kita untuk bisa terus-menerus membelenggu kehidupan, bahkan kehidupan banyak orang. Hari ini, saudara-saudara, mari kita lepaskan diri kita dari rasa takut. Saya percaya, saudara-saudara, kalau kita mempunyai kehidupan yang dikuasai oleh rencana Allah, kita akan bisa mendapatkan kekuatan yang baru daripadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf hari itu ketakutan, tetapi Allah tidak bisa dihalangi rencananya melalui kehidupannya. Saudara-saudara, Yusuf takut. Dikatakan di Matius 1 ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, tentu saja kita akan melihat hal ini. Karena apa? Karena ketakutan bisa membuat orang tidak mau menerima rencana Allah. Dan oleh karenanya, saudara-saudara, Allah melalui malaikatnya mengatakan kepada Yusuf, jangan takut. Saudara-saudara, sesudah dia mendengar apa yang malaikat katakan kepada Yusuf, lalu di ayat yang ke-24 itu dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan kepada kehendak Tuhan membuat kita berani melangkah selanjutnya dalam kehidupan kita. Tanpa kita berani melangkah, maka kita akan bisa tetap tinggal di dalam penjara rasa takut itu sendiri. Saudara, hari ini kita belajar bagaimana rasa takut itu sungguh-sungguh menghalangi rencana Allah. Ada 3 macam rasa takut. Rasa takut itu yang pertama adalah rasa takut yang kudus, karena kita tidak sanggup melihat Allah. Kita tidak bisa melihat Allah.
rasa hormat kepada Allah itu membuat kita takut untuk berhadapan dengan Dia. Ada satu dalam kehidupan kita semacam rasa hormat yang tinggi sekali sehingga kita harus sujud tunduk menghormati kepada Tuhan. Ini rasa takut yang perlu kita jaga dan tetap ada dalam hidup kita karena kita perlu menghormati Allah di atas semuanya yang lain. Yang kedua, rasa takut itu karena naluri, karena bisa menjaga diri dari ancaman, menjaga diri dari bahaya. Dan ini naluri yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan setiap manusia. Saudara-saudara, memang naluri ini juga punyai oleh binatang, tetapi manusia diberikan akal yang lebih bisa sensitif, bisa mengoptimalkan rasa takut untuk melindungi diri ini, menjaga diri. Tetapi ada rasa takut yang ketiga, yaitu rasa takut yang perlu kita hindari, yaitu rasa takut yang memperbudak, yang sifatnya negatif, yang sifatnya destruktif, yang sifatnya bisa membuat kita gagal, membuat kita sakit, dirundung berbagai macam masalah. Dan oleh karenanya saudara-saudara, Tuhan tidak ingin. Hari itu Petrus juga dikuasai ketakutan karena dia sudah melakukan sesuatu yang menyusahkan hati Tuhan. Dia menyangka lihat Tuhan Yesus 3 kali. Tetapi ketika Yesus menerima dia, ketika dia diampuni pelanggarannya, dia dibebaskan dari rasa takut. Dan Roh Kudus memenuhi kehidupannya, potensi yang di dalam dia itu dipancarkan bagi kemuliaan namanya. Nah, saudara-saudara, memang rasa takut bisa menghalangi potensi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Oleh karenanya ya saudara-saudara, hari ini kita mau hidup tanpa rasa takut. Sebab rasa takut adalah penjara bagi kehidupan saudara. Fear is a self-imposed prison that will keep you from becoming what God intend for you to be. Only faith and love can defeat one's fear. Saudara-saudara, hanya oleh karena iman dan kasih dapat menyingkirkan, mengalahkan ketakutan seseorang. Saudara-saudara, kita perlu melihat kasih Allah begitu besar dalam kehidupan kita. Saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, kasih Tuhan membebaskan, kasih Tuhan menyingkirkan rasa takut. Oleh karenanya hari ini saudara-saudara, kita lihat bahwa rasa takut harus dilawan dengan iman dan kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikian 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari itu saudara-saudara, tadi saya katakan bahwa ketakutan adalah salah satu musuh tertua, ya, salah satu musuh tertua dalam kehidupan manusia. Itu kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 10, permulaan rasa takut itu dinyatakan. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Ini Adam dan Hawa. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Saudara-saudara, rasa takut adalah salah satu musuh tertua dan yang paling mematikan. Menimbulkan banyak masalah, penyakit, menumpulkan kreativitas, menghalangi kasih, menghancurkan rumah tangga, membelenggu kehidupan,
menghabiskan energi dan membuat banyak orang saudara-saudara bisa merasakan ketidaksenangannya. Saudara-saudara, lebih senang kita dekat dengan orang yang gembira dan orang akan menjauhi, dan sedikit susah untuk mendekati orang yang mempunyai perasaan takut. Oleh karenanya hari ini saudara-saudara, kita harus sadari bahwa Natal itu membawa kita kepada pembebasan. Pembebasan dari rasa takut. Saudara, rencana Allah mengatakan bahwa Tuhan ingin supaya manusia itu menjadi pengelola atas seluruh ciptaannya di muka bumi ini. Oleh karenanya saudara-saudara, Tuhan mengharapkan banyak di dalam kehidupan setiap manusia. Tuhan ingin supaya kita menjadi steward, menjadi orang kepercayaan Allah yang bisa mengelola apa yang Tuhan sudah ciptakan di muka bumi ini. Nah saudara-saudara, kalau kita tinjau ya dari Matius 1 ayat yang ke-17, saudara, di sana disebutkan bahwa keturunan silsilah dari Tuhan Yesus itu ada 3 bagian. Ya, bagian pertama yaitu 14 keturunan dari Abraham, Isai sampai Isai. Lalu ada 14 keturunan yang kedua yaitu dari Daud sampai Yosia. Lalu 14 keturunan yang ketiga yaitu dari keturunan Yekonya sampai kelahiran Kristus. Nah, saudara-saudara, apa maksudnya saya menampilkan bagian ini? Sesungguhnya dalam ketiga silsilah ini, ketiga bagian silsilah ini adalah menunjukkan garis keturunan yang luar biasa yang bisa kita pelajari. Yaitu, kalau sudah bisa melihat slide ini, 3 tahap. Ya, garis keturunan Yesus itu. Tahap yang pertama itu tahap di mana garis keturunan ini dilahirkan untuk suatu kebesaran. Ya, terus kemudian terjadi satu kemerosotan, yaitu di tahap yang kedua, yaitu kehilangan kebesaran. Dan sesungguhnya kehilangan ini akan dipulihkan, yaitu dengan kelahiran Kristus, diperolehnya kembali kebesaran itu, yaitu Yesus lahir di garis keturunan tahap yang ketiga itu. Ada terjadi pemulihan, terlihat satu kebesaran yang Tuhan inginkan, itu mulai dimunculkan kembali, dipulihkannya apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, Natal itu kabar baik. Jadi memberikan pembebasan, memberikan pemulihan, memberikan kepada kita untuk bisa potensi di dalam hidup kita itu dikembangkan. Jadi rasa takut dibuang dan Natal sungguh-sungguh berarti dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19 mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara-saudara, Natal merupakan satu hal yang perlu kita syukuri. Ini merupakan rahmat Tuhan yang luar biasa. Ya saudara-saudara, Tuhan ingin setiap saudara-saudara menyadari apa arti Natal. Bahwa arti Natal itu bukan saja membuat saudara-saudara merasakan damai, tetapi saudara sadar rasa takut itu yang ingin Tuhan hilangkan dalam hidup setiap kita. Jadi saudara-saudara, mari kita sadari bahwa apa yang saudara takutkan itu belum tentu benar. Tetapi firman Tuhan dan janji-janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Ada haleluya saudara-saudara.
Saya percaya Tuhan akan menolong kita untuk bisa melewati tahun 2020 ini dan menyongsong tahun 2021 itu dengan suatu harapan yang luar biasa. Saudara-saudara, hari-hari ini banyak orang diliputi dengan rasa cemas, takut. Ya, saudara memakai masker itu bukan berarti saudara dengan rasa takut yang berlebihan. Tetapi memakai masker itu sebagai satu lifestyle untuk menjaga diri. Dan ada baiknya saudara-saudara tidak dengan satu rasa takut. Kita melangkah tiap kali kita mau pergi kemana kita takut. Tetapi kita mau menjaga diri. Waktu kita menjaga diri, saudara-saudara, Tuhan juga menyertai kita. Matius 1 ayat yang 20 mengatakan, kembali saya akan baca ayat ini, yaitu waktu Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara, kembali saya mau katakan saudara, jangan takut. Ya, mari kita menjadi orang yang bebas dari rasa takut. Kita diberikan damai sejahtera Allah, berani melangkah sesuai apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu ketakutan itu sungguh membuat kita tidak bisa meneruskan langkah hidup kita ini. Jadi hari itu, saudara-saudara, Yusuf sungguh tidak bisa melihat rencana Allah. Tetapi saudara-saudara, setelah dia mendengar dari malaikat itu dalam mimpi, ketakutan yang disingkirkan itu, membuat dia tersingkap dan bisa melihat rencana Allah yang besar itu. Ketakutan terjadi karena belum tersingkapnya kehendak Tuhan. Tetapi setelah firman Tuhan disingkapkan, tidak ada ketakutan. Dan saudara-saudara dibuat berani untuk bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, banyak hal yang Tuhan ingin saudara lakukan di dalam kehidupan ini. Jadilah sesuai apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara. Engkau bisa melakukan kehendak Tuhan, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara bisa membuat orang lain diberkati oleh karena kehidupan saudara. Nah, hari ini saudara, saya ingin saudara-saudara semua tahu bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang diinginkan Tuhan. Supaya hidup kita ini bisa membuat orang lain diberkati. Saudara-saudara, mari kita sadari ketakutan itu bersifat menular. Ketakutan itu bisa memperbudak, obsesif menguasai saudara. Saudara-saudara, ketakutan juga dapat menimbulkan banyak kegagalan. Saudara-saudara, terlebih lagi ketakutan bisa memadamkan potensi saudara. Iya, hari ini saudara-saudara, ayo pada saudara-saudara yang sudah mempunyai keluarga, anak-anak, jangan timbulkan rasa takut dalam diri anak-anakmu. Buatlah anak-anakmu bisa berkreasi, buatlah anak-anakmu berani mencoba sesuatu, jangan terus-menerus dimarahin. Ya, kalau mereka takut, mereka tidak berani berbuat. Mereka selalu bertanya, nanti dimarahin. Waktu dia mau mencoba sesuatu potensi yang ada dalam dirinya, dia bilang gini dalam hatinya, jangan-jangan nanti mami marah. Saudara-saudara, ayo kita merdekakan kehidupan anak-anak kita dari rasa takut. Oleh karenanya saudara-saudara, kita perlu sadar bahwa sesungguhnya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Pembebasan yang dilakukan Tuhan itu bukan hanya di luar, tetapi dari dalam diri kita. Rasa takut yang sudah sangat tua dalam kehidupan manusia itu disingkirkan.
supaya saudara-saudara Natal ini sungguh bisa kita rasakan. Oleh karenanya saudara-saudara, mari kita tidak takut. Waktu Zakaria diberitahu bahwa istrinya akan mengandung, melahirkan anak, hari itu Zakaria merasa ketakutan. Ketakutan terjadi karena belum tersingkapnya kehendak Tuhan. Tetapi setelah firman Tuhan disampaikan, Zakaria tidak mengalami ketakutan. Dia sungguh menyesal, saudara-saudara. Karena sejak hari itu dia tidak bisa bicara. Karena melawan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi saudara-saudara, hari ini kalau engkau mau dipakai Tuhan, kalau engkau mau sungguh-sungguh dibebaskan dari rasa takut, mari belajarlah untuk selalu berkata, Tuhan, engkau tidak punya rencana yang buruk dalam kehidupanku. Mari kita teladani Maria dalam menghadapi rasa takutnya. Dalam Lukas 1 ayat 30 mengatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dan hari itu Maria berkata, jadilah seperti kehendakmu. Saudara-saudara, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya. Juga para gembala hari itu, saudara-saudara, dalam melihat malaikat yang luar biasa yang selama ini tidak pernah dia melihatnya. Dia dipenuhi rasa takut. Dalam Lukas 2 ayat 10 mengatakan, kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, hari itu para gembala itu dipenuhi sukacita. Disingkirkannya rasa takut, dipenuhilah sukacita. Jadi hari ini saudara, apakah engkau izinkan ketakutan itu tetap ada dalam dirimu? Mari, ketakutan itu harus disingkirkan. Sebab ketakutan itu penyebab utama sia-sianya potensi yang ada dalam dirimu. Ketakutan adalah penghalang. Ketakutan adalah penghalang. Hari ini saudara, mari kita memulai hidup kita dengan berkata bahwa Tuhan, aku mau potensi yang kau simpan dalam hatiku itu semakin bertumbuh, semakin menjadi berkat buat orang lain. Apakah potensi? Potensi itu sesuatu yang hebat dalam diri seseorang yang belum dimunculkan, suatu talenta yang masih tersembunyi, kesuksesan yang belum dialami, kemampuan yang belum dibukakan, pencapaian yang belum diraih, kekuatan yang masih tertahan, kekuasaan yang masih tersembunyi. Saudara, siapa tahu kalau engkau mulai hari ini belajar melangkah sesuai kehendak Tuhan, menyingkirkan semua ketakutan oleh penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, potensi yang di dalam dirimu, potensi yang di dalam diri anak-anakmu, potensi yang di dalam orang-orang yang ada di sekitarmu yang menjadi timmu, saudara, itu akan membuat rencana Allah semakin dinyatakan. Dan biarlah saudara-saudara, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehadirannya di muka bumi dalam hari Natal ini, semakin membuat rencana Allah itu menjadi indah dan dinikmati oleh seluruh umat manusia. Haleluya, haleluya. Jadi hari ini saudara-saudara, kita lihat bahkan ini waktu Tuhan Yesus mempunyai rencana terhadap Yusuf dalam tunangan, lalu melalui mimpi Yusuf diperingatkan jangan takut, lalu rencana Allah oleh kuasa Roh Kudus itu diterangkan, membuat pikirannya dicerahkan, lalu keraguan itu mulai disingkirkan, ketakutan dibuang, dan mengambil keputusan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi saudara-saudara, selain kita membuang rasa takut, kita perlu tindakan iman di dalam kehidupan kita. Dan ini akan membuat saudara-saudara menjadi orang yang bisa menerima berkat Tuhan, menyingkirkan ketakutan. Jadi hari ini biasakanlah membaca firman Tuhan, izinkan Tuhan mencerahkan hati saudara, buatlah satu keputusan dan jangan takut lagi.
Jangan takut lagi. Ya, jangan takut. Karena hidupmu akan buat arti bagi orang lain. Bacalah firman Tuhan, bersekutulah dengan saudara seiman, datanglah ke kontak, berdoalah, dan bertindaklah sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Saya percaya Tuhan akan memberkati saudara. Mari kita serahkan segala khawatir kita, karena Dia yang akan memelihara kamu. Karena Dia yang akan memelihara kamu. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kutipan yang akan saya bacakan buat saudara-saudara untuk mengakhiri renungan firman Tuhan pagi ini, yaitu ditulis dalam bukunya Marianne Williamson, dalam bukunya yang berjudul A Return to Love. Ketakutan terdalam bukan karena kita tidak memadai. Ketakutan terdalam ialah bahwa kita hidup dalam terang, sadar akan kemampuannya, tetapi hanya berperan sedikit, kecil saja. Tidak berguna bagi dunia. Ingat, kita adalah anak Allah. Kita dilahirkan untuk menyatakan kemuliaannya. Mari kita berperan. Saat kita terbebaskan dari ketakutan, kehadiranmu otomatis akan membebaskan orang lain. Saudara, engkau akan bisa dipakai Tuhan. Mari kita mengatakan kepada diri kita sendiri, ayo mulai hidupmu kembali. Ayo mulai hidupmu sesuai apa yang Tuhan rencanakan. Dan jangan lupa, Immanuel, Tuhan beserta saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami berdoa, biarlah di hari Natal tahun 2020 ini, kami sungguh-sungguh dibebaskan dari rasa takut. Kami dibebaskan dari perasaan galau, ya perasaan cemas karena virus COVID-19, perasaan takut untuk melangkah. Tetapi biarlah damai sejahtera Allah itu turun, memenuhi hati dan pikiran kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami. Pimpinan-Mu Tuhan menyertai kami. Kami akan melewati tahun 2020 ini dan menyongsong tahun 2021 dengan satu keyakinan bahwa tidak ada lagi ketakutan dalam diri. Tetapi ada satu semangat kekuatan yang baru. Damai sejahtera Allah boleh tinggal dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap saudara-saudara dipenuhi damai sejahtera dari Allah. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang pastilah sangat memberkati kita semua. Sebabnya Bapak Ibu, kita merespon firman Tuhan yang ditaburkan, kita respon dengan berkata Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Dan saat ini Bapak Ibu, kita semua diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan melalui persembahan. Kita berdoa supaya persembahan yang kita bawa kepada Tuhan melalui harta benda yang Tuhan percayakan, izinkan juga itu melebarkan kerajaan Allah di muka bumi. Bapak Ibu semua, kita bisa memberikan melalui QRIS atau melalui nomor rekening gereja yang sudah tersedia. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita membawa kurban persembahan kita kepada Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih. Kami diberi kesempatan sampai di minggu terakhir dari bulan Desember tahun 2020 ini. Sungguh kami bisa melihat bahwa dalam berbagai macam peristiwa, kami tahu Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur juga untuk saat ini kami diberi kesempatan untuk membawa kurban persembahan. Kuduskanlah Tuhan, kuduskan. Supaya apapun yang kami persembahkan pada saat ini, berdoa supaya bisa memperlebar kerajaan Allah di muka bumi melalui gereja lokal MDC Surabaya ini. Berkati setiap kami, karena kami percaya Engkau sendiri yang menyediakan benih bagi setiap kami. Terpuji nama Kristus Yesus. Dalam nama-Mu saja kami membawa kurban persembahan ini. Amin, amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah
kekuatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Sekali lagi bersama-sama, bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari bersama-sama. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Katakan bersama, Kau yang berjaya. Bapak Ibu, kita segera akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Jangan lupa, ini minggu terakhir dari tahun 2020 dan kita akan segera memasuki tahun 2021 dan izinkan kita semua menyambut 2021 dengan sikap hati terus bergantung pada Tuhan. Kita tetap akan ada ibadah dan dimulai dengan perjamuan kudus. Itu sebabnya kita punya waktu untuk mempersiapkan diri kita memasuki perjamuan kudus. Saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, sekaligus mengantar kita semua memasuki tahun yang baru 2021. Seperti kata kitab Mazmur 145 ayat 13 berkata demikian, Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Yakinlah Tuhan setia. Dia tetap menyertai kita. Tahun bisa berganti, tapi Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Sebelum kita mengakhiri dengan doa berkat, kita akan memuji Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan, mengagungkan Dia. Yuk kita berdiri bersama-sama, dimanapun kita ada, kita berdiri bersama-sama, memuliakan nama Tuhan. Besar Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan, semua akan melihat. Besar Kau Tuhan, besar, besar Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan, semua akan melihat. Besar
kebesaran-Mu ya Tuhan, Allah yang setia, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, dan sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Kami segera mengakhiri tahun 2020. Tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan kekal selama-lamanya, kasih setia tidak berubah. Kami aman di tangan Tuhan yang kuasanya lebih melampaui apapun juga. Kami aman di tangan Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk tahun 2020. Kami berdoa supaya siapapun kami, mungkin menoleh ke belakang ada banyak hal yang menimbulkan kami harus menangis, banyak meratap, tapi juga mungkin ada yang bergembira. Apapun kondisi yang sedang kami alami, kami datang kepada Allah yang hidup, yang kami sembah dalam Kristus Yesus, yang janjinya ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat dikasih Tuhan, percayalah, kita punya Allah yang setia. Dia penopang bagi orang yang tertunduk. Dan kiranya pada saat ini Allah menyinari engkau dan wajahnya, dan memberikan kepadamu kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan melimpahi engkau dengan damai sejahtera. Percayalah kepada Allah yang hidup, yang kita sembah dalam Kristus Yesus. Allah yang tidak berubah dulu, kemarin maupun selama-lamanya. Allah yang kekal, yang menyertai kita, sehingga setiap kita dimampukan bisa melewati 2020 dan memasuki 2021 bersama-sama dengan Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu dan kami mempercayai akan kebesaran-Mu. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Dalam berkat nama Kristus Yesus doa ini termeterai. Amin, amin. Tuhan memberkati. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Sama-sama katakan, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Setia. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Kan ku angkat tinggi tanganku,
never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never